Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik pembelajar. Selamat berjumpa kembali di channel saya dalam pembelajaran materi PPKN kelas 7. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar. Sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dipersilahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas materi bab 4, yaitu keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dengan memahami keberagaman yang ada di Indonesia, kita diharapkan bisa saling menghargai dan toleransi atas keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, serta bisa saling bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan untuk mencapai kemajuan bersama. Seperti materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, pada materi bab 5 mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kerjasama dalam berbagai kehidupan di sini meliputi kerjasama dalam bidang politik, bidang ekonomi, bidang pertahanan dan keamanan negara, dan terakhir, kerjasama antar umat beragama. Kita akan membahas kerjasama dalam kehidupan sosial politik terlebih dahulu ya. Mari kita sama-sama buka buku paket PPKN Kurikulum 2013 Revisi 2017 pada halaman 115 sampai 120. Kita mulai saja ya. Bab 5 mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Pada materi bab ini, kalian diajak untuk dapat bekerja sama dalam menciptakan kemajuan bangsa Indonesia. Mari kita bahas materinya bersama-sama. Subbab A. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kerjasama yang dimaksud pada pertemuan kali ini merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh manusia yang satu dengan manusia yang lain untuk mewujudkan tujuan nasional sebagai tujuan bersama. Sejarah mencatat bahwa perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan merupakan hasil kerjasama rakyat yang berjuang mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Selain itu, bangsa Indonesia juga meyakini bahwa kemerdekaan yang diraih merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan hasil kerjasama rakyat tanpa dibatasi oleh perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Bisa kita lihat gambar 5.2 yang menggambarkan suasana ketika pengibaran bendera merah putih pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kesadaran akan satu kesatuan kebangsaan Indonesia berawal dari persamaan senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang terjajah. Seluruh rakyat Indonesia sama-sama menderita selama penjajahan oleh bangsa lain, sehingga penderitaan ini mendorong rakyat di berbagai daerah untuk bekerja sama melakukan perlawanan terhadap penjajah. Semangat kerjasama para pejuang bangsa
dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan harus bisa mendorong setiap warga negara untuk mengisi kemerdekaan dengan melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan untuk mencapai tujuan nasional. Adapun tujuan nasional bangsa Indonesia yang hendak dicapai tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam kehidupan di masyarakat, kerjasama dikenal juga dengan sebutan gotong royong. Gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah sebagai perwujudan semangat sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Gotong royong juga merupakan ciri khas dan budaya masyarakat Indonesia dengan kesadaran bahwa manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Kemudian, manusia dapat hidup secara wajar apabila bersama-sama dengan manusia lainnya. Adapun contoh kegiatan gotong royong dalam masyarakat dapat dicontohkan misalnya Manunggal Sakato di daerah Sumatera Barat, Sikaroban di daerah Palembang, Gugur Gunung di daerah Jawa, Mapalus di Minahasa, dan Subak di daerah Bali. Kita juga bisa lihat gambar 5.3 yang menggambarkan gotong royong dalam gerakan penghijauan pada bagian A dan pembuatan jembatan pada bagian B. Adapun bentuk kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat nampak dalam kehidupan sosial politik, ekonomi, keamanan dan pertahanan, dan kehidupan umat beragama. Mari kita bahas materinya satu persatu. Yang pertama, kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dari landasan hukum tersebut, perilaku politik haruslah didasari nilai hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Sila keempat Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan. Untuk memahami secara keseluruhan pembahasan materi kali ini, kalian bisa lihat butir-butir Pancasila sila keempat, yaitu diantaranya sebagai berikut. Saya akan buka aplikasi Undang-Undang Dasar. Di sini akan terlihat tampilan seperti ini. Kemudian ini silakan diklik butir-butir Pancasila. Di situ ada pilih sila Pancasila, sila yang keempat. Pada sila yang keempat itu terdapat 10 butir yang diantaranya sebagai berikut. Butir ke-1, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Butir yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Butir yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam
mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Kemudian butir selanjutnya yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Dan butir selanjutnya, butir yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Kita akan lanjutkan ke butir yang keenam, yaitu dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Selanjutnya, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan selanjutnya, musyawarah dilakukan dengan akal yang sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Butir yang ke-9, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Dan yang terakhir, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pangkal tolak pelaksanaan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia adalah gotong royong yang tercermin dalam proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Setiap orang yang bermusyawarah bekerja sama mencari kesepakatan untuk mengatasi permasalahan. Mufakat sebagai hasil musyawarah akan berhasil apabila mengembangkan sikap saling menghormati dan tidak memaksakan kehendak kepada siapapun. Melalui musyawarah, keputusan yang dihasilkan merupakan keputusan bersama, sehingga semua pihak ikut bertanggung jawab melaksanakan keputusan tersebut. Nah, demikianlah pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Semoga pembahasan kali ini dapat kalian pahami dengan baik ya. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan materi pada subbab A pada bagian 2, yaitu kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Kemudian materi bagian 3, yaitu kerjasama dalam bidang kehidupan, pertahanan, dan keamanan negara. Dan yang terakhir materi bagian 4 mengenai kerjasama antar umat beragama. Nah, untuk tugas pertemuan kali ini, silakan kalian catat materi yang telah disampaikan pada video ini ya. Dan terima kasih telah menonton video belajar pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan ya. Selamat berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya.